Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heni Handayani Nenggolan, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK YKN Ambon Bat 1 tahun 2025. Saat ini saya mengajar di SMK Korpatarin 1, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran dengan NIM 15240104590. Saya melaksanakan video pembelajaran di kelas 11 dengan judul Hedonisme versus Keugaryaan dengan tujuan pembelajaran untuk membantu siswa memahami perbedaan mendasar antara gaya hidup yang menekankan kepada kesenangan dan kepuasan pribadi atau hedonisme dengan gaya hidup yang lebih berfokus pada nilai dan makna yang lebih tinggi atau keugaryaan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini semuanya keadaannya sehat ya? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, pagi hari ini semuanya pasti sudah sarapan pagi ya? Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita landaskan dengan pujian dan doa. Baik, yang bertugas boleh maju ke depan. Shalom semua. Shalom. Udah nih hari ini. Luar biasa. Yes. Siapa yang di sini lagi sukacita? Saya. Banyak banget ya yang lagi sukacita. Nah, kali ini kalian masih semangat kan buat menguji nama Tuhan? Masih. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Jesse. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau telah menyertai kami dalam hari kami di hari ini yang kami bisa berkumpul ini untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk belajar. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang akan beribadah, berkatilah juga kami yang sedang pembelajaran, berkatilah guru kami, budaya akan mengajarkan materi pada hari ini. Berkatilah agar materi yang diajarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan berguna hanya untuk kebenaran. Menetapkan
makmum yang akan membawakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, firman kita pada pagi hari ini terdapat dari Matius 6 ayat 33. Yang udah katakan amin ya. Amin. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke, saya katakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, teman-teman. Di sini pasti teman-teman pernah merasa kan kayak lagi banyak banget hal dalam hidup kita. Mau tugas sekolah, tugas sekom, atau mikirin masa depan, kuliah atau kerja gitu. Belum lagi drama-drama ada pertemanan, terus pacaran dan gitu. Nah, kalau mikirin itu tuh pasti nggak ada habisnya. Tapi di tengah hidup pikuk kayak gini, Tuhan tuh mau nyampein satu ayat yang keren banget buat kita itu masih mana juga. Nah, sudah kita lihat di dalam ayat ini tuh Tuhan tuh ngasih reminder ke kita buat saat kita semangat ini banyak hal di hidup kita, tapi Tuhan bilang kalau kita tuh harus prioritasin dulu. Kita harus cari kerajaan Allah dan kebenaran. Maksudnya gimana? Bukan berarti kita harus jadi pendeta ya, tapi lebih ke gimana sih hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita udah nggak melaksanain firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh misalnya deh kayak kita juga sama orang, jadi peduli, ngenyontek patulangan, atau bahkan kayak hal kecil kayak buang sampah sembarangan itu juga termasuk sebenarnya. Nah intinya firman itu mau ngajarin kita untuk berusaha jadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan keadaan. Terus ada bagian satu juga yang ini maka semuanya itu akan disampaikan kepada kita. Nah Tuhan ngasih dari kita. Kalau misalkan kita udah fokus dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, dia bakal buat kita semua kebutuhan kita tuh bakal Tuhan cukupi. Bukan cuma kebutuhan materi kayak uang atau barang, tapi juga ketenangan hati dan hikmat itu yang paling penting. Nah, di sini Tuhan tuh udah jadi nomor satu di hidup kita kalau kita udah melaksanain ayat ini. So buat kita muda yang lagi semangat ini, ya dan lagi jangan cuma pentingin kegiatan sehari-hari kita, tapi kita juga harus ingat Tuhan dan melaksanain firman-Nya mulai dari awal. Amin. Oke, kita sudah melaksanakan ibadah kita. Terima kasih buat yang bertugas. Kita sudah angkat pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Heni mau absen dulu ya. Coba lihat kiri kanannya. Kira-kira semuanya hadir nggak? Hadir. Puji Tuhan ya. Mulai dari Leni, Jessie, Viana, sampai dengan Grace, Jelita semuanya hadir ya. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian pagi hari ini. Baik, pagi hari ini kita mulai masuk ke materi kita. Siap untuk belajar? Siap! Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mau tes dulu konsentrasi anak-anak semuanya. Siap? Siap! Oke, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk sekali. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuk 3 kali. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 2, 1. Oke, konsentrasi dan siap untuk belajar ya? Ya. Oke, baik. Pagi ini materi kita tentang apa nak? Hedonisme. Sekali lagi dengan suara kencang, yuk. Hedonisme. Oke, sudah pernah dengar kata hedonisme? Oke, siapa yang sudah pernah dengar? Siapa yang sudah pernah dengar? Ya. Oke. Sebelum itu, kita lihat keyakinan kelas 11. Yang pertama apa, nak? Hadir tepat waktu. Yang kedua? Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga? Berhati-hati bersih. Yang keempat? Mengerjakan tugas penuh tanggung jawab. Oke, hari ini semuanya sudah dilaksanakan? Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih hadir tepat waktu sampai mengerjakan tugas penuh tanggung jawab. Oke, baik. Tujuan pembelajaran
pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hedonisme dan keugarian. Kedua, menganalisis dampak gaya hidup hedonisme dan dalam kehidupan remaja masa kini. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai keugarian dalam ajaran Yesus Kristus. Yang keempat, menerapkan gaya hidup sederhana dan bertanggung jawab sesuai iman Kristen. Siap ya untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini? Siap. Oke, baik kalau siap. Oke, tadi kan materi di awal saya bilang tentang hedonisme versus keugarian. Nah, tadi sudah sering mendengar kata hedonisme, benar ya? Kira-kira di barisan sini, apa itu hedonisme, nak? Atau sering kalian dengar, hedon banget ya dia, kok gayanya hedon ya? Oke, boros. Mementingkan diri sendiri. Yang sini, sombong. Gaya hidup yang berlebihan. Yang di sini, FOMO. Tren sekarang ya FOMO banget sih. Terus apa lagi? Gak mau ketinggalan zaman. Oke. Siapa mengerti apa sih kira-kira keugahariaan atau ugaharia? Yuk dari sini. Apa itu, nak? Gaya sederhana. Gaya sederhana, iya. Hidup yang sederhana dapat membantu orang lain dan tidak FOMO. Iya, hidup sederhana dapat membantu orang lain dan tidak FOMO. Yang sini. Hidup sesuai kebutuhan Anda. Iya. Yes. Hidup hemat sesuai dengan kebutuhannya. Yuk tepuk tangan dulu buat semuanya. Kalian luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, baik. Inilah pengertian hedonisme. Coba kelompok satu baca, satu orang. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama hidup. Seseorang yang menganut gaya hidup hedonis cenderung mengejar hal-hal duniawi dan mengabaikan nilai-nilai rohani dan moral. Oke. Kira-kira, nak, slide yang di depan ini bisa nggak kalian mengerti? Bisa? Dikatakan pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan tujuan utama. Kesenangan dan kenikmatan itu adalah tujuan utamanya. Dan apa yang di sini? Dia mengejar hal-hal duniawi. Tahu ya hal-hal duniawi? Contohnya gengsi. Dan dia mengabaikan nilai-nilai rohani dan moral. Oke, tahu contohnya? Mari kita lihat contohnya. Contoh perilaku hedonisme. Kelompok 2 bisa baca? Yuk, coba. Yang pertama, konsumtif berlebihan demi tren dan gaya hidup. Iya. Yang kedua, pesta pora dan foya-foya. Yang ketiga, menyanyiakan waktu dan sumber daya untuk kesenangan semata. Oke, ini adalah contoh perilaku hedonisme. Cek diri masing-masing ya, sama-sama kita. Cek. Konsumtif berlebihan demi tren dan gaya hidup. Yuk, siapa di sini? Demi tren dan gaya hidup. Jadi dia berlebihan. Ada? Tren velocity. Ada nggak di sini ngikutin ini? Nggak, Ibu, gitu ya. Enggak, Ibu. Pesta pora dan foya-foya. Ada? Nggak ada. Oh, anak-anak baik semuanya ya. Anak-anak Tuhan luar biasa. Nggak ada yang pesta pora ya. Dan berfoya-foya. Oke, yang ketiga, menyanyiakan waktu dan sumber daya untuk kesenangan semata. Ada? Tidak. Oke, bagus. Selanjutnya pengertian keugahariaan. Kita baca 1, 2, 3 ya. Keugahariaan hidup sederhana, tidak berlebihan, dan mampu mengendalikan diri, penggunaan Waktu dan tenaga. dalam iman Kristen. Keugahariaan Dua Roh Kudus, yaitu penguasaan diri dan kesetiaan pada kehendak Allah. Oke, siapa di sini sudah melaksanakan keugaharian? Ya, luar biasa. Keugaharian itu adalah sikap sederhana. Jadi sederhana, tidak berlebihan. Dikatakan adalah dan dia mampu mengendalikan diri.
Ngerti ya, mampu mengendalikan diri. Jadi zaman sekarang tadi teman kamu kelompok 1 bilang FOMO Bu. FOMO itu sebenarnya apa nak? Gak mau ketinggalan yang ngikutin gaya zaman sekarang. Apa tren yang muncul? Wah saya harus begini. Contohnya velocity zaman-zaman sekarang ya kalian ya. Oke. Tapi kita tetap ikut pada landasan firman Tuhan. Seperti dikatakan, dalam iman Kristen, keugarian mencerminkan buah roh kudus. Oke, apa itu buah roh? Ada berapa? 5. Yuk kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kira-kira apa sih hedonisme versus keugarian ini? Mari kita buka bahan Alkitabnya. Kelompok 1 buka kitab Matius 6 ayat 19 sampai 34. Kelompok 2 buka Amsal 21 ayat 17. Kelompok 3 buka Yesaya 5 ayat 11 sampai 13. Sudah? Oke, baik. Silakan dibuka kembali Alkitabnya. Kita mau bahas tentang keugarian dalam Alkitab. Silakan yuk, kelompok 1, Filipi 4, silakan dibaca. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Paulus berkata, ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oke, kelompok 2. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu harus menyertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kelompok 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Oke, inilah firman Tuhan yang menjelaskan bahwa keugarian itu adalah bagaimana kita belajar mencukupkan diri seperti perkataan Paulus dan seperti di doa Bapa kami. Apa isinya, Nak? Bukan yang berhubung. Iya, berikanlah kata secukupnya. Artinya di situ kita diminta untuk meminta dengan apa? Cukup. Ya, jangan berlebihan. Nah, inilah firman Tuhan. Oke, baik. Kita lanjut. Apa sih relevansi bagi remaja Kristen? 1, 2, 3, silakan baca. Remaja Kristen hidup di tengah dunia yang sering mendorong hedonisme melalui media sosial, budaya populer, dan tekanan teman sebaya. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengelola usaha dengan bijak, membangun identitas diri yang sehat dalam Kristus, bukan dari popularitas atau materi. Menerapkan keugarian sebagai bentuk tanggung jawab iman, menjadi teladan di lingkungan dengan hidup sederhana dan unik sama. Nah, siapa di sini remaja Kristen? Iya. Kalian adalah remaja-remaja Kristen yang harus bisa apa sayang? Membangun identitas diri yang sehat. Iya. Bangunlah diri kalian, identitas diri kalian dengan sehat dalam Kristus. Bilang dulu sama kiri kanannya, yuk. Hidup di dalam Kristus. Ya, oke, baik. Oke, baik. Coba kita tonton video singkat yang di depan berikut ini. Sekali lagi ya, saya putar ya. Coba.
Sudah ditonton? Sudah. Oke, coba berikan pendapat kalian, kelompok kalian tentang video tersebut. Oke, silakan berikan pendapat kalian dari video yang sudah kita tonton. Kelompok 3. Terlalu gengsi untuk memaksakan dirinya. Oke, kelompok 2. Foya-foya dan terlalu memaksakan diri sendiri. Kelompok 1. Terlalu egois. Dia juga terlalu mencintai uang, mencintai hal-hal duniawi. Terus dia nggak sisi sepenuhnya pun buat Tuhan. Iya, terus terlalu ambisi untuk mementingkan diri sendiri dan tidak bisa menahan diri atas keinginannya. Oke, tiba saatnya kita akan masuk diskusi kelompok. Bu Heni akan bagi LKPD kepada kalian. Silakan dijawab sesuai kelompoknya masing-masing ya, kerjasama. Silakan. Silakan sayang. Oke, mari kita dengarkan kelompok 1 diskusi kelompok mereka. Siap ya? Baik, setelah kami diskusi dan hasil diskusi kelompok kami yang sudah kami dapat itu dampak negatif dari gaya hidup hedonisme terhadap remaja masa kini ialah yang pertama kita pasti menjadi lebih mementingkan diri sendiri, terus remaja pasti kalau misalkan FOMO banyak terberat hijau, terus tidak bisa mengandalkan diri dalam hal duniawi, terus seringkali kita merasa kurang puas dalam gaya hidup. Yang terakhir ada hidup lebih mementingkan duniawi dan jadi jauh akan Tuhan. Nah, untuk soal yang kedua, diskusi kelompok menurut kelompok kami, bagaimana keunggahan harian dapat membantu kita menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar? Jawabannya, kita tuh bisa memiliki komunitas iman yang percaya Tuhan, terus bisa menjaga rutinitas positif, terus kita bisa berserah kepada Tuhan dan mengelola uang atau keuangan menjadi lebih baik. Sekian jawaban dan hasil kelompok dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah menyampaikan diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hedonisme dan keengganan. Yang pertama, apa dampak negatif dari gaya hidup hedonisme terhadap remaja masa kini? Hedonisme adalah sikap seseorang yang boros, kurang bertanggung jawab, dan lebih mementingkan kesenangan sesaat daripada masa depan, seperti hidup yang berfoya-foya dan lebih mementingkan gaya zaman sekarang. Lalu soal yang kedua, bagaimana kemudian dapat membantu kita menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar? Kebudayaan adalah gaya hidup yang sederhana, hemat dan tidak berlebihan, dan juga dapat memberikan dalam menghadapi tekanan sekitar. Contohnya yaitu adalah mengurangi kebutuhan yang tidak penting. Yang kedua, mendorong hidup dengan sederhana. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan baik. Sekian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Baik, kelompok 3 silakan maju. Silakan sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Shalom. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa dampak negatif dari gaya hedonisme terhadap remaja masa kini? Hedonisme adalah pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan, kenikmatan dunia. Contohnya itu masalah keuangan, kayak pembelian barang mewah, mengikuti tren, terus memainkan judul. Dan soal yang kedua ada bagaimana keunggahan dapat membantu kita menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Yaitu keunggahan ialah konsep pada kesederhanaan, kecukupan, pengendalian. Contohnya memperkuat kesadaran diri, kayak mendorong untuk lebih mengenali nilai atau kebutuhan. Yang kedua ada menumbuhkan sikap cukup, menekankan untuk tidak boros dalam keuangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom. Shalom. Oke, demikian tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kalian luar biasa, sangat memahami materi kita hari ini. Oke, coba kita ice breaking dulu.
Nah, di sini jika kamu mendapat uang 10 juta sekarang, untuk apa kamu gunakan? Yang pertama, pesta, belanja, liburan mewah, ditabung, membantu orang lain, dan kebutuhan pokok. Kira-kira, anggap dirimu sekarang mendapatkan uang 10 juta. Untuk apa kamu gunakan, Nak? Wah. Oke. Ya, ternyata jawaban kalian adalah lebih ke arah keugahariaan. Oke, terima kasih. Kita lanjut tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok, ini tugas individu ya. Silakan. Silakan. Ini tugas tertulis per individu dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Makasih. 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 Oke, terima kasih hasil dari tugas individu. Oke, baik. Oke, kita sudah masuk di akhir pembelajaran kita. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar tentang hedonisme dengan keugariaan? Kita Bu. Oke, coba. Kelompok kita jadi paham tentang hedonisme itu bertentangan sama firman Tuhan dan juga hedonisme itu mencintai hal duniawi. Oke, terima kasih. Dari kelompok kita yang kita dapatkan yaitu kita harus hidup dalam firman Tuhan dan hidup dalam keugariaan. Oke, Bu. Dari kelompok ini kita dapat menguasai diri dari sebenarnya di dalam kitab yang mengandung dari Galatia 5 ayat 2 sampai 3. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pagi hari ini adalah hidup bukan tentang mengejar kesenangan, tetapi bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam keugariaan kita menemukan sukacita sejati yang tidak tergantung pada materi atau situasi. Jadilah remaja Kristen yang bijak dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi hiduplah bijak, hiduplah dengan firman Tuhan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Kita angkat pujian ini, kita bertepuk tangan. Ya. Boleh berdiri anak-anak? Yuk nyanyi semua ya. Boleh tepuk tangan yuk. Tuhan yang mulia turun ke dunia, segala dosa Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan
kita dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup begitu jadi lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku hidup kehidupan tutur kata firmanmu. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran adalah pilihan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan salah seorang pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pemberitaan pagi ini, nanti kita bersama di dalam doa. Untuk pada Tuhan, selamat kita kepada ini yang kita kepada kami semua dan kami dari Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Tuhan yang kami memberikan setiap pelajaran, semoga baik yang dipelajarkan di setempat dan kami dalam dan kami dengan Tuhan juga memberikan semua di dalam hati dan kami memberikan satu buat kami dengan Tuhan. Haleluya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Biarkan materi pagi hari ini tetap diingat untuk bekal masa depan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.